Gua udah bosan sama lu. Apa? Risik! Ini abang mau ngajak untuk menikah. Gimana Bini? Iya nikah. Mau kan? Bini kan udah jadi istri abang. Jadi Bini harus tahu anak abang. Dan ini ketemunya sebelum ketemu. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang akan nikahi adalah mertuaku sendiri. Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang saudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini, dan tentu saja saya tidak sendiri. Sekarang saya sudah ditemani oleh rekan saya Angel Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, pada pagi hari ini tentunya kita juga ditemani oleh Ustadz Sastro, dan juga ada narasumber kita yang akan langsung mengungkapkan peristiwa yang terjadi oleh narasumber kita. Langsung diceritakan. Awalnya saya berumah tangga sama suami saya itu, saya baik-baik saja, keluarga kami harmonis. Terus setelah dia kerja sebagai direktur di restoran, setelah itu berubah semenjak dia naik jabatan, sikapnya ke saya itu berubah, mulai cuek, jarang pulang. Kayak gitu. Mbak sudah pernah coba bertanya kenapa perubahan suami kepada Mbak jadi lebih cuek gitu? Dia itu mulai berubah sama saya, mulai itu ternyata dia tuh punya wanita lain. Oh, selingkuh maksudnya ya. Nah, Mbak tahu dari mana itu kalau suami Mbak selingkuh itu? Dibawa ke rumah. Perempuannya dibawa ke rumah? Dan Mbak melihat langsung? Iya. Mbak menanyakan kepada suami siapa perempuan ini begitu? Aku tanyain siapa wanita ini. Ternyata dia tuh malah marah ke aku. Dengan alasan? Akhirnya kita berantem, aku didorong sama dianya. Oh, sempat KDRT juga ya? Didorong, aku jatuh, akhirnya saya itu keguguran. Mas, ini siapa Mas? Risik! Kamu mau ngapain? Pegang suami aku. Jangan dorong-dorong dia ya. Dia cewek gue. Mas, astagfirullahaladzim Mas. Aku tuh lagi hamil Mas. Lingkup. Denger ya. Gua udah bosan sama lu. Apa? Risik! Pada saat keguguran itu terjadi pendarahan, bagaimana sikap suami? Dia malah cuek aja. Cuek aja? Melihat Mbak keguguran pendarahan begitu cuek saja? Baik, Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz? Maksudnya seorang suami yang KDRT, mereka nggak ragu membawa perempuan lain ke rumah, memperkenalkan ke istri, dan sampai melakukan KDRT begitu tuh. Kan terang-terangan ya masuk ke rumah ya? Ini sangat memprihatinkan, kami sangat berprihatin atas apa yang dilakukan ya. Bahwa ini kalau kita lihat kan Mbak Angel ya,
ini katanya kan dia udah pacaran dulu ya sebelum menikah. Artinya sudah ada pendekatan, Iya. sudah ada kita hubungan istilahnya masyarakat hubungan relasi. Iya. Artinya bukan karena Saling paksaan. mengenal. Sudah bukan ada karena tahap paksaan, ya. Jadi ketika mau berproses kelihatannya baik-baik saja, romantis, care, perhatian gitu ya Mbak ya. Sampai menikah, sampai berproses menjadi direktur, kira-kira seperti itu ya. Dan perubahan itu terjadi ketika dia sudah punya uang, punya jabatan, Mulai punya ada pegang perubahan. duit, mulai ada perubahan. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, ini Mbak Emilia, ini menunjukkan bahwa ujian manusia itu tidak hanya kemiskinan saja. Bahwa kekayaan, pangkat, dan jabatan itu juga menjadi ujian bagi manusia. Pada saat Jadi- dikasih materi pun Betul. ada ujian ya Pak Dan Ustadz itu ya. makin berat. Berdasarkan penelitian, Mbak, orang itu kalau diuji dengan kemiskinan, 10 orang diuji, 8 bisa lulus. Iya. Kalau diuji kemiskinan. Tapi diuji dengan kekayaan, 10 orang diuji, belum tentu 3 orang bisa lulus, Mbak. Dia bisa hanyut, dia bisa lebur, dia bisa hilang dalam larutan kekayaan, balutan kenikmatan yang dia peroleh. Maka bahaya ujian kenikmatan ini. Kesombongannya pun lebih meningkat Pak Ustadz Lupa ya. diri. Nah, apa yang terjadi kepada Mbak Winnie ini? Mohon maaf, saya belum tahu cerita detailnya, tapi saya bisa menggambarkan bahwa ini menunjukkan suami Mbak Winnie sedang diuji dengan kenikmatan. Punya pangkat di restoran jadi direktur, pendapatan mulai naik. Jadi ini yang akhirnya nggak tahan pegang uang, pegang jabatan, akhirnya terlupakan. Itu. Nah, mungkin apakah peristiwa seperti ini pernah dikonsultasikan, misalnya disampaikan? Apa yang terjadi ketika didorong sampai anaknya melahirkan, jatuh? Itu apa yang Mbak Winnie lakukan pada saat seperti itu? Pada saat pendarahan, Pendarahan di reaksi rumah Mbak Winnie sakit, seperti apa? siapa yang nolong? Dan bagaimana perasaan Mbak ini pada saat itu? Gak ada yang nolong. Nggak ada yang nolong. Suami Gak ada, malah dicuekin aja. dicuekin. Terus di rumah sakit bagaimana? Siapa yang nunggu? Aku telepon orang tuaku. Terus malah orang tuaku nggak diangkat. Orang tuaku pastiku lagi sakit. Akhirnya aku berangkat sendiri ke rumah sakit. Dalam keadaan perdarahan itu. Terus suami Sama itu, sama selingkuhnya. Bisa nggak peduli banget kayak begitu ya Pak? Nah, ini sudah dolim. Jadi seorang suami yang mestinya menjadi pelindung istri, menjadi imam dalam rumah tangga, membiarkan istri dalam keadaan sakit sendirian, kemudian pergi dengan perempuan lain. Jadi membiarkan terang-terangan lagi. Iya, membiarkan istri sendiri dalam keadaan sakit. Iya. Itu sudah dolim, ya. Apalagi ini perginya dengan perempuan lain. Iya, Ya, yang jelas-jelas itu sangat bukan menyakitkan. ya orang yang menyakiti ini. Masya Allah ini naudzubillah ini. Mbak Winnie, maaf saya boleh bertanya sekarang statusnya Mbak Winnie seperti apa? Masih suami istri atau sudah bercerai? Belum bercerai. Tapi masih tinggal sama suami? Enggak. Karena begini Mbak Elga ya, biasanya kalau nusus itu dalam Islam itu perempuan yang melarikan diri dari suami atau pisah ranjang. Itu dalam Islam boleh didantakan hakam. Hakam itu adalah negosiator atau juru mendik yang membuat mereka jadi islah. Ini biasanya dari keluarga kedua belah pihak. Apakah dilakukan seperti itu? Orang tuaku waktu aku pulang itu orang tuaku nggak tahu kalau aku lagi dekat sama suami saya. Mbak juga nggak cerita ya? Nggak cerita, nggak berani cerita kan orang tua pastinya lagi sakit. Iya. Iya, dia juga mikirin orang tuanya kan ya lagi Iya, sakit. khawatir jadi beban. Kan aku pulang ternyata suamiku sampai 2 bulan gak nyari aku. Akhirnya kan orang tua aku curiga. Terus suami aku datang ke rumahku setelah 2 bulan, dia malah cerita udah gak sanggup nerusin hubungan sama aku gitu aja. Oh, dia yang mau memutuskan hubungan dengan Mbak Winnie. Maaf, setelah terjadi keguguran, pendarahan, apa itu, sorry, maaf, keguguran atau masih bisa dipertahankan anak?
Jadi pada saat itu juga kehilangan anak, ya, yang di dalam kandungan begitu kan. Lalu suami juga menuntut ingin berpisah gitu. Begitu ceritanya. Enggak bisa, cuma kan aku nutup-nutupin dari orang tua aku. Ternyata dia yang ngomong ke orang tua aku, akhirnya kan orang keluarga aku semua marahin aku, dikirain aku yang selingkuh gitu. Jadi tujuannya tidak ingin berpisah tapi malah menjelekkan Winnie gitu, Mbak Winnie-nya. Ya, supaya di depan orang tua dia tidak disalahkan seperti itu ya. Iya. Nah, ini kalau seperti ini ceritanya bagaimana Pak Ustadz? Jadi Mbak Winnie, perlu saya jelaskan, bagaimanapun perempuan meninggalkan rumah, kalau dia sudah punya suami, itu harus pamit sama suami. Apapun yang terjadi. Walaupun disakiti. Walaupun disakiti atau apa, Mbak Winnie bisa mudah kalau seperti ini saya akan pulang ke rumah orang tua saja. Atau katanya dan niati pulangkan saja kepada orang tua. Misalnya kayak Tetap gitu, berbicara kan, ya, tetap karena berbicara, statusnya masih suami ada istri. izin, ya, ada omongannya kepada suami. Jadi Mbak Winnie pulang tanpa kasih tahu suami, tanpa izin suami, ini punya dua kerugian. Pertama, Mbak Winnie sudah melanggar tatanan-tatanan yang digariskan dalam Islam. Yang kedua, ini bisa menjadi alasan suami untuk menyalahkan Mbak Winnie. Ya. Meskipun sebetulnya Mbak Winnie melakukan ini atas dasar merespon penyebab yang dilakukan oleh suami. Itu loh. Nah, ini perlu jadi pelajaran bersama bagi kita ya Mbak Winnie ya. Jadi biarpun kita sakit, biarpun kita jengkel, tapi kita ketika pulang keluar dari rumah, ini untuk jaga-jaga supaya kita nggak disalahkan. Ya. Dalam status suami istri. Iya, dalam status suami istri. Gitu. Karena orang sudah benar aja belum tentu dibenarkan kan Mbak Andi. Sudah benar aja belum tentu tidak disalahkan apalagi ini. Nah ini terbukti kan. Mbak Winnie, maaf ini saya mau bertanya, setelah Mbak Winnie pergi dari rumah, bagaimana tentang kehidupan Mbak Winnie? Apakah untuk penghasilan, atau bekerja, atau masih tetap disupport oleh suami? Saya ikut teman saya kerja merantau ke Surabaya. Surabaya. Izin juga sama suami atau tidak tahu juga? Suami juga tidak bertanya. Sama orang tua izin dulu. Sama orang tua izinin, cuma suami saya kan udah nggak mau ngurusin saya lagi. Oh, itu alasannya. Jadi sejak Mbak Winnie pisah sampai merantau itu berapa lama? Artinya tidak dikasih nafkah lahir batin lah kira-kira seperti itu, berapa lama? Waktu saya tinggal merantau 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Nggak ada komunikasi. Nggak ada. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Salah satu kewajiban suami pada istri adalah memberikan nafkah lahir batin, perlindungan, kenyamanan, kebahagiaan dan lain sebagainya itu. Kalau dalam sigot taklek Kementerian Agama itu kan ada waktunya. Jika dalam waktu 2 tahun tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka secara otomatis jatuh talak 1. Meskipun tidak diucapkan cerai, tapi di situ sudah ada syarat, yaitu syarat ketika tidak diberi nafkah lahir batin selama sekian tahun. Saya ingat saya 2 tahun gitu. Nah, ini otomatis Mbak Winnie ya ketika 8 bulan tidak ada komunikasi, tidak ada upaya untuk menjalin putus lah ya, semuanya tidak ada upaya untuk berislah atau rujuk atau ketemu kembali selama 8 bulan itu ya sudah dia lari dari tanggung jawab karena 8 bulan kan gitu ya. Meskipun kalau dalam ukuran Kemenak itu belum sampai talak, tapi artinya si suami ini sudah tidak bertanggung jawab selama 8 bulan. Nggak ada upaya untuk menghubungi suami pada saat itu. Pernah aku telepon waktu saya di Surabaya, aku ngomong aku udah kerja di Surabaya. Dia bilangnya ya udah syukur kalau gitu, udah gitu aja. Karena mungkin pengaruh dia udah ada hubungan lain dengan wanita lain mungkin ya Pak Ustadz ya, maaf jadinya terkesannya dia sudah tidak peduli dengan istrinya sendiri. Ya apapun penyebabnya suami mestinya harus masih bertanggung jawab pada istri selagi belum jatuh talak. Baik Mbak Winnie, itu Mbak Winnie setelah berpisah dengan suami, apakah Mbak Winnie dekat dengan orang lain atau mungkin menikah dengan orang lain? Ya saya waktu kerja, kan aku kerjanya di toko.
itu aku kenal salah satu pelanggan saya. Hanya kenal, terus aku jalan sama dia. Semakin hari dia ngasih perhatian, ngasih itu, akhirnya saya dekat sama dia. Hanya berhubungan pacaran saja atau sampai menikah? Nikah siri. Winnie, sebentar. Mas, Abang mau ngomong sebentar. Ayo duduk. Ayo duduk. iya mas. Ini Winnie. Kita kan udah kenal lama ya. Abang kenal Winnie dengan baik. Winnie juga kenal abang dengan baik. Dan selama ini kita kan hubungan juga baik. Ini abang mau ajak untuk Winnie menikah. Gimana Winnie? Nikah. Iya nikah. Mau kan? Serius Winnie mau? Bener. Makasih ya Winnie. Iya. Iya. Ini seneng. Abang seneng banget Winnie mau nikah sama abang. Jadi ya kita kan jadi satu keluarga gitu kan. Iya. Sekarang saya udah nikah siri sama suami saya yang sekarang. Yang sekarang ini usia berapa kalau boleh tahu? Beda usianya berapa sama Mbak Winnie? 21 tahun. Dia tidak menanyakan juga status Mbak Winnie sekarang apakah sudah janda atau masih status menikah, menanyakan enggak? Udah tahu, udah cerita semua aku. Kalau aku udah pisah sama suamiku tapi aku belum cerai, belum terus cerai. Nah, kalau begitu Ustadz dengan status tadi kan nikah resmi kan ya, nikah resmi. Iya. Belum ada kata perceraian, belum urus juga secara negara, lalu memberanikan diri untuk menikah siri. Iya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya belum boleh mestinya, gitu ya. Itu sah apa enggak pernikahan seperti itu dengan suami yang kedua ini? Kalau belum ada kata cerai dari suami, ya, itu ya statusnya masih menjadi istri. Gitu. Jadi hubungan yang dilakukan sekarang itu tidak. Karena belum ada kata cerai dari suami, itu. Kalau artinya dia belum ditalak, belum ada kalam soreh atau kalimat jelas yang menyatakan itu, maupun kinayah, maupun sindiran atau eufemis ketika mengatakan cerai, gitu. Jadi statusnya sebetulnya belum cerai. Jadi baik secara negara maupun secara agama ini masih belum status. Tapi aku sempat minta cerai. Tapi Dia bilang gini, ya udah urus saja sendiri, digituin. artinya kan cerai secara negara yang urus sendiri. Tapi Mungkin secara kata agama, ucapan suami menjatuhkan cerai misalnya, talak. ya sudah Mas, kalau Pernah? nanti akan saya urus urusan negara, tapi secara agamanya kan nyatakan saya cerai dulu. Gitu. Dia nggak menyatakan, ya sudah kamu saya ceraikan. Gitu. Belum ada ya. Mbak Winnie, keluarga Mbak Winnie tahu kedua orang tua kalau Mbak Winnie ini udah menikah lagi yang kedua kali? Belum. Nggak tahu juga. Jadi yang tahu hanya Mbak Winnie dan pasangan sekarang yang baru ini, suami baru ini. Iya. Itu Pak Ustadz bagaimana itu Pak? Siapa nikahnya? Tapi orang tua nggak datang ya berarti ya Ibu ini ya, untuk pernikahan siri ini ya? Nggak ada yang tahu soalnya. Menikahnya di Surabaya. Di Surabaya. Ini bagaimana Pak Ustadz kalau ini saudara? Ya sebetulnya kalau janda itu nikahnya sudah nggak perlu wali lagi. Wali lagi. Kalau statusnya sudah janda itu sudah bisa memutuskan dirinya sendiri, dianggapnya oleh agama seperti itu, sehingga dalam hubungan pernikahan sudah tidak perlu wali lagi. Gitu. Kalau dia sudah janda, betul, gitu ya. Nah, tapi Mbak Winnie ini kalau dengar cerita ini kan statusnya masih belum janda sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya pijakannya kepada sego taklik yang ada di Kemenang, itu kan tidak memberikan nafkah lahir batin selama 2 tahun kayaknya. Itu apakah sudah berjalan 2 tahun gitu, Mbak? Dari proses tidak pemberian nafkah lahir batin sampai nikah nikah siri lagi. Nikah siri itu ada 2 tahun ya. Belum, 2 tahun belum. Karena di sego taklik itu biasanya gitu ya, itu tadi kalau tidak memberikan nafkah lahir batin selama 2 tahun atau 1 tahun atau berapa,
itu maka dengan sendirinya jatuh talak 1. Meskipun dia tidak mengucapkan talak, tapi karena ini kan sudah ada persyaratan di sini, maka dengan sendirinya sudah otomatis jatuh talak 1. Mbak Wini, sekarang status suami baru Mbak Wini yang nikah siri ini apakah statusnya suami orang atau memang single atau bagaimana? Dia duda. Oh duda, punya anak juga. Iya, punya anak. Tapi Mbak bagaimana sikapnya suami yang baru ini dengan Mbak Wini? Sangat baik sama aku, perhatian juga, sayang ke aku. Kenapa alasan dia mengatakan menikah siri gitu? Kan dia ngajak Mbak Wini ini menikah siri saja, sementara kan duda gitu kan, bisa aja kan dia menikah resmi gitu. Alasannya kenapa? Kan aku belum cerai. Oh belum cerai, tapi dia juga tidak apa-apa gitu. Kalau dia kan udah nggak apa-apa. Kalau dia kan udah cerai. Dia kan seharusnya udah duda. Kalau aku kan belum cerai, masih apa? Suratnya belum keluar gitu. Terikat Mbak. Mbak kalau sama anaknya dari suami Mbak ini bagaimana hubungannya? Pernah dikenalkan ke keluarga suami gitu ya, misalnya diajak ketemu dengan anggota keluarga gitu. Keluarga suami yang baru Keluarga ini? suami yang baru. Enggak. Belum pernah. Cuma foto apa namanya? Satu saat di Foto-fotonya keluarga. keluarganya itu dikasih tahu, anak-anaknya dikasih tahu. Oke. Ternyata aku tuh kenal sama salah satu anaknya itu. Lewat foto itu. Mm-mm. Terus Ternyata salah satu anaknya itu mantan suamiku. Masya Allah. Ini Iya, abang mau liatin sesuatu sama kamu. Ini kenapa sih? Ini foto anak abang. Ini kan udah jadi istri abang. Jadi ini harus tahu anak abang. Dan ini fotonya sebelum nanti ketemu. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang aku nikahi adalah mertuaku sendiri. Orangnya putih, ganteng, tinggi. Di bintang film kan? Mau dimakan belum? Ini tadi udah masakin. Udah. Beneran. Tapi udah masak. Udah. Saya ke lapar banget ya. Ya udah, ini siapin dulu ya. Siap. Oke, tunggu sebentar ya. Ya. Ini ceritanya Mbak Wini ini menikah dengan bapaknya suami gitu. Itu tahunya sejak kapan ini? Setelah saya menikah dengan suamiku, Suami yang sekarang. Itu setelah Mbak tahu bagaimana tuh reaksi Mbak itu? ya aku kaget. Kaget? Waktu dikasih foto-fotonya, ini anak pertama saya, ini anak kedua. Saya kaget, ternyata itu anaknya Teddy itu mantan suami Terus aku. kalau reaksi suami Mbak bagaimana tuh? Belum tahu. Mbak nggak ngasih tahu? Jadi waktu Nggak berani. waktu Mbak Wini menikah dengan suami dulu, ini kita bicara dulunya, Mbak Wini nggak kenal dengan mertua Mbak Wini, Enggak, dia nggak datang. nggak datang. Ibunya dia kan udah nikah lagi sama bapak baru. Walaupun Cerai. tidak datang waktu pernikahan, menjalankan suami istri, hubungan suami istri dalam rumah tangga juga nggak pernah ketemu dengan mertua ini. Nggak pernah ketemu. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Ya Allah, ini nggak jadi tambah kuat. Jadi satu, nikahnya sudah dalam status yang belum jelas, ya Mbak Wini. Yang kedua, ini nikah dengan mertua. Sebentar, saya ingin ngecek dulu dan menegaskan. Mbak Wini yakin itu anaknya suami Mbak Wini yang sekarang? Yakin. Mantan suami itu? Yakin. Dia gak mungkin bohongin aku. Oke, sudah pernah ketemu misalnya bahwa ini benar-benar anaknya, jangan-jangan cuma sama rupa aja, identitasnya Iya. sudah dicek. Apa pernah dicek misalnya nggak sampai benar-benar? namanya, sampai itunya sudah Iya, dicek. namanya ya. Nah, Benar itu mantan suami aku. mohon dicek dulu ya Mbak Wini ya, karena ini persoalannya jadi rumit. Karena begini ya Mas Mario, jadi mertua itu nggak boleh dinikahi oleh menantu perempuan. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 23 itu dijelaskan bahwa beberapa hubungan yang haram untuk dinikahi. Jadi orang-orang yang karena hubungan tertentu menjadi haram untuk dinikahi. Yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu, karena hubungan darah. Iya. Gitu ya, hubungan ummahatukum, ibu
kemudian juga wabanatukum, anak perempuan itu juga nggak boleh dinikah. Wa akhwatukum, saudara perempuan itu juga nggak boleh dinikah. Wa ammatukum, budak perempuan yang kita miliki. Wa kholatukum, bini itu juga nggak boleh dinikah. Gitu. Terus itu ya sampai kepada anak perempuan dari istri. Misalnya ada si Anak A, tiri. anak tiri dari istri itu tidak boleh dinikah, anak tahu. Kecuali kalau ibunya belum digauli. Jadi kalau misalnya si A nikah dengan janda, janda ini belum digauli, nah sudah pisah, ini anaknya boleh dinikah. Tapi kalau sudah digauli tidak boleh dinikah. Gitu. Demikian juga wakhola akilah abna hukum, gitu. Jadi anak atau istri dari anakmu itu juga nggak boleh dinikah, menantu perempuan, gitu. Haram Ini hukumnya. haram hukumnya. Jadi itu makanya saya minta Mbak Winnie tolong dicek betul-betul ya, apakah betul mantan, saya menyatakan mantan lah sementara dari suami Mbak Winnie. Apa ini benar-benar betul mereka anaknya? itu anak Kalau bapak? memang anak dari laki-laki yang sekarang dikawini Mbak Winnie, itu nggak boleh Mbak Winnie secara Islam. Secara hukum Islam menyatakan ini menjadi mahram. Nah, ya, mahram. Mahram itu ada 3. 1 karena keturunan darah, pertalian darah. 2 ini karena rodo atau karena susuan, saudara sesusu. 3 karena musyaharah. Musyaharah itu hubungan perkawinan, gitu ya. Hubungan perkawinan yang sampai menimbulkan hubungan seksual. Itu nggak boleh. Mbak Winnie punya keinginan untuk bercerita kepada suami atau memperkenalkan suami yang baru ini, punya keinginan nggak ketemu suami lagi? Belum berani. Belum berani. Alasannya? Karena aku takut kalau suami saya nanti marah atau ninggalin saya. Takut karena suami yang sekarang ini, ya. Sebenarnya mertua. Tapi Mbak Winnie pernah menyatakan bahwa ini mantan suami saya, ini anaknya Bapak, gitu pernah menyatakan ke saya. Belum berani. Harus dinyatakan Mbak Winnie. Jadi karena Mbak Winnie sekarang sudah tahu bagaimana hukumnya. Ya. Kalau kemarin tidak tahu, nggak masalah. Ibaratnya kalau kita makan daging karena nggak tahu, ya itu nggak ada hukumnya, nggak enjoy. Tapi begitu tahu bahwa itu daging babi atau itu daging celeng atau itu daging anjing yang haram dimakan, itu harus berhenti, harus tidak boleh dimakan lagi. Stop sampai di situ karena ini sudah tahu. Jadi Mbak Winnie mau tidak mau harus mengatakan kejujuran kebenarannya. jujur kepada suami, menyatakan kepada suami bahwa saya ini mantan dari anak Bapak. Dan ini secara Islam dilarang. Saya yakin Mbak Winnie, kalau Mbak Winnie mau jujur, Mbak Winnie mau terbuka, kemudian ambil sikap, Mbak Winnie akan kasih jalan yang terbaik. Nggak usah takut bahwa ini akan meninggalkan saya, nggak usah takut akan mencuekin saya. Perjalanan hidup Mbak Winnie masih panjang, insya Allah. Mbak Winnie masih muda. Insya Allah ada jalannya. Iya, Karena kalau Mbak Winnie, semuanya terserah Mbak Winnie. Iya. Nah, karena penjelasan Pak Ustadz ini begini Mbak Winnie ya, Mbak Winnie tidak melakukan ini, berbicara jujur dengan suami selama ini yang perjalanan Mbak Winnie ini haram gitu, karena menikah dengan mertua, karena juga belum statusnya belum janda sebenarnya. Jadi mau tidak mau ini solusi dari Pak Ustadz harus dilakukan. Ya, tapi kembalikan lagi ke Mbak Winnie. Cuma saya mengatakan bahwa ini dari segi hukum Islam, dari segi syariat Islam ini haram karena mengawini dengan mertua, yaitu ayah dari suami atau mantan suami yang sudah pernah digauli, karena sudah sampai punya keguguran anak kan artinya sudah pernah digauli kan, gitu. Nah ini Mbak Winnie, jadi sebaiknya Mbak Winnie bicara terus terang, menentukan sikap, gitu. Apakah Mbak Winnie mau berkubang dalam lumpur keharaman dan atau mengakhiri semuanya ini, menentukan jalan baru, jalan hidup yang lebih baik. Insya Allah kalau Mbak Winnie mencari jalan baru yang lebih baik, Mbak Winnie akan ada jalan. Pak Ustadz, ini saya mau nanya. Ini kan Mbak Winnie sudah tahu nih, misalkan hubungannya haram kan, harus lebih baik dikasih tahu gitu
Iya. Tahu. Gitu. Betul. Itu caranya bagaimana biar keluarganya itu tidak berantakan, tidak bermasalah gitu. Ya, saya sarankan ini pertama dibicarakan ke orang tua. Karena yang paling dekat dengan kita kan orang tua biasanya gitu ya. Diomongin dengan orang tua, ya, supaya nanti kalau Mbak Weni belum punya kekuatan hati untuk ngomong secara langsung, biar orang tua yang menyampaikan, gitu, orang tua yang menyampaikan, supaya hubungan ini segera diakhiri, sehingga Mbak Weni punya kesempatan untuk menata kehidupan yang lebih baik, hidup yang lebih normal karena berada dalam koridor syariat Islam yang lebih baik. Saya yakin Tuhan akan membukakan pintu jalan untuk Mbak Weni. Mungkin ada amalan apa, doa-doa apa nih Ustaz? Baca istighfar ya, setiap hari baca istighfar minimal 100 kali dalam keadaan apapun, sambil baca sholawat 100 kali. Jadi astagfirullah, Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku sudah mendolimi diri sendiri karena ketidaktahuanku, karena kebodohanku. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku niscaya menjadi orang yang mati. Baca istighfar, baca sholawat, insya Allah akan terbuka. Dan Mbak Weni punya kekuatan batin untuk ambil keputusan, menata langkah hidup baru, menata jalan hidup yang baru, yang insya Allah akan lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan tawakal ini menjadi momentum untuk merubah jalan hidup Mbak Weni, bahwa yang selama ini ternyata keliru karena ternyata banyak hal-hal yang harus kita sekarang kita tahu. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya dan dan juga Mbak Weni. Terima kasih sudah mau berbagi cerita di sini. Kita doakan yang terbaik untuk keluarganya ya. Semoga bisa berprestasi. Baik pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini acara pada pagi hari ini. Saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.